Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi. Sudah tema yang ke-25 ini, masih di kitab Dua Raja-Raja. Sebentar lagi kita akan masuk kitab Tawarik. Dan kali ini kita ambil tema mengenai Raja Yosia yang melakukan pembersihan lah ya, sama seperti Hizkia juga. Ini Raja Yosia ini dikatakan raja yang baik lah ya. Pembersihannya juga cukup radikal juga ya, seperti Hizkia. Ini dikatakan di pasal 22 ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini hanya dua yang disebut seperti itu. Hizkia salah satunya juga. Ada beberapa perbuatannya, coba dulu kita melihat ya secara cepat saja. Yang pertama, raja ini Yosia menyuruh ada seorang namanya Shaphan ini, panitera, ke rumah Tuhan. Jadi konteksnya rumah Tuhan pada waktu itu baik ya. Lain dengan yang sekarang rumah Tuhan itu adalah kita orang. Dia suruh ke sana ya untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Jadi Raja Yosia punya perhatian terhadap rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu satu simbol itu baik ya, simbol itu mengungkapkan kehadiran Tuhan ya di dalam perjanjian lama itu bait atau kemah. Jadi seorang raja yang baik dia akan memperhatikan kehadiran Tuhan ya, karena disitulah Tuhan bertahta hadir ya. Dia udah pilih Yerusalem sebagai tempat atau kota Sion secara khusus, nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, ketika Shaphan ke sana, dia menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Ya, karena pembersihan, dia membersihkan rumah Tuhan, menemukan kitab Taurat. Para ahli ada banyak yang berpendapat ini adalah kitab Ulangan. Terutama sejarah Deuteronomistik itu, para ahli itu, Martin Knott itu yang pertama itu, dia mengatakan ini kitab Ulangan karena dari mulai Ulangan sampai Dua Raja-Raja ini ditulis oleh satu tim sejarawan, teolog juga, yang menyampaikan pesan kepada Israel bahwa kalau Israel melanggar perjanjian Musa, itu ditulis dalam kitab Ulangan itu dengan jelas, perjanjian itu diuraikan, dan akibatnya pembuangan. Jadi ini suatu pelajaran ya. Dan yang penting bukan hanya menemukan kitab Taurat itu, tapi Yosia ini pergi minta petunjuk Tuhan ya. Dia minta petunjuk Tuhan, dan ini ada seorang Nabi Hulda namanya. Dan ketika itu waktu raja mendengar itu, memang dia sudah mengoyakkan pakaiannya. Di sini artinya suatu tindakan menyesal lah. Begitu Yosia dibacakan kitab Taurat itu, dia merasa wah, kita sudah jauh menyimpang. Kita sudah membuat penyembahan berhala yang sangat menyimpang daripada apa yang tertulis dalam perjanjian Musa itu ya. Dia langsung tolong, dia koyakan pakaiannya, tanda pertobatan itu, penyesalan dan sebagainya itu. Tolong dulu tanya, ini bagaimana ini ya, kepada Nabi Hulda. Nabi Hulda ini langsung bilang, ya tentu murka, tapi untuk Raja Yosia dia bilang, katakanlah begini, oleh karena engkau sudah menyesal, engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, maka katanya, engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Jadi keputusan untuk mendatangkan malapetaka dalam arti disiplin terhadap umat Tuhan ini sudah pasti. Cuma karena Yosia, dia bertobat, dia menyesal ketika dia mendengarkan kitab Taurat itu, maka Tuhan tidak akan melakukan itu di zaman Yosia.
ditunda. Kalau kita lihat memang setelah itu habis ada Yosia, ada beberapa raja lagi, dan barulah setelah itu Yerusalem dihancurkan ya oleh Raja Babel, Nebukadnezar itu. Bait suci pun dihancurkan dan sebagainya. Kemudian Yosia juga mengadakan perjanjian dan dengan seluruh rakyat untuk bersungguh-sungguh lah, ikut satu komitmen lah, katakan begitu, bukan bikin perjanjian yang lain dah. Satu komitmen lah bahwa kita akan mentaati Taurat Tuhan ya. Kemudian Raja Hizkia juga memberi perintah supaya dikeluarkan dari bait Tuhan ini segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah. Bayangkan saudara, Israel ini jatuh dalam penyembahan berhala, dan segala perkakas berhala itu adanya di rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan tuh udah jadi cemar banget ya. Kemudian nanti kita lihat dalam rumah Tuhan dalam dunia kekristenan ini juga nih bagaimana ini. Kemudian dia juga di sini dibilang ada petak-petak pelacuran bakti. Itu adanya di rumah Tuhan juga, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyerah. Ini dewa ini. Disuruhnya datang juga dinajiskanlah bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban kepada Baal ya, dari Geba sampai Berseba. Jadi Yosia pertama dia memang memperbaiki rumah Tuhan, membersihkannya. Ada di situ petak-petak pelacuran bakti ya, maksudnya jadi ritual gitu ya, perempuan-perempuan kayak pelacur-pelacur begitu, orang yang datang beribadah untuk ilah-ilah tertentu ya, melakukan hubungan seks yang seperti itu di situ ya. Itu bayangkan, itu di rumah Tuhan ya, bukan di luar, bukan. Di rumah Tuhan aja, di bait suci yang dibangun Salomo itu. Makanya kalau dihancurkan Nebukadnezar, itu wajar aja lah. Sudah segitu parahnya ya. Sudah sebegitu parahnya kejatuhan Yehuda itu ya. Kemudian dia juga di bukit-bukit pengorbanan. Jadi orang Israel itu kalau ada bukit-bukit pengorbanan tinggi itu, dia bakar persembahan di situ, itu berhala untuk Baal, Asyerah dan macam-macam. Itu pun dinajiskan, dihancurkan ya. Dari mulai bukit, nah ini yang dibangun Salomo. Ini lihat ayat 13, pasal 23. Bukit-bukit ayat 13, bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem. Nah ini emang nggak di dalam rumah Tuhan, yang nggak di dalam bait sucinya ya. Jadi di bukit-bukit pengorbanan ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel. Untuk siapa? Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon. Untuk Tamos, dewa kejijikan sembahan Moab. Untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Itulah yang dinajiskan oleh Yosia, dibereskan, dibersihkan, dibakar, bahkan imam-imamnya disembelih juga di situ. Ya. Ini memang konteks Raja Lama, memang hukuman mati kan begitu. Ini Salomo yang bangun karena istri-istrinya tuh banyak ya. Salomo udah tua, istrinya minta, kan ceritanya begitu. Minta tolonglah bangunkan mesbah untuk dewa-dewiku untuk gini-gini. Nah, karena Salomo udah tua, biasanya orang tua tuh begitu, izin aja. Ya udah. Bangun di sini. Sehingga Yerusalem jadi penuh. Selain bait suci, banyak lagi mesbah-mesbah untuk ilah-ilah itu ya. Kemudian mesbah khusus ini yang ada di Betel ya. Jadi ini Betel itu daerah Efraim kalau tidak salah itu. Ini Yehuda dan Benyamin kan kerajaan selatan. Di zaman Yosia, kerajaan Israel udah runtuh, udah hancur oleh Salmaneser. Dua raja Asyur, ada Tilgat-Pileser, itu sebelah kanan sungai Yordan, itu yang ini kan dari 7,5 suku ya. Ini kan 2 suku ya. Jadi dari 10 suku ini yang sebelah kanan sudah dihancurkan juga. Kalau nggak salah itu namanya Tilgat-Pileser, yang sebelah kiri oleh Salmaneser, raja Asyur semuanya dibuang ke Asyur. Di zaman Yosia sudah nggak ada lagi karena dia dibuangnya kerajaan Israel di zaman Hizkia sebelumnya itu ya, tahun ke-6 atau tahun ke-6 lah kurang lebih itu. Jadi Yosia punya hak, datang dia ke Betel, ke daerah 10 suku itu, barangkali daerah Efraim itu Betel, kota Betel.
Dia juga bukit-bukit pengorbanan ada juga di situ, ya. Ada yang dibangun Jerobeam bin Nebat itu ada 2 anak lembu emas. Lembu emas itu yang ditaruh di Betel 1, ditaruh di kota Dan 1. Ya. Jerobeam itu awal pertama Israel pecah itu. Di sini Rehabeam, itu Jerobeam. Ngambil 10 suku, bikin penyembahan yang baru dengan dan itu ada ceritanya kan, kalau saya masih ingat tuh, Abdi Elohim, Abdi Allah kalau dalam ini bernubuat di Betel, katanya bahwa nanti ada seorang keturunan Daud namanya Yosia, disebut juga namanya. Nubuat itu harus tepat, harus jelas, ya. Jangan nubuat itu kalau tahun begini akan terjadi gini, ya enggak jelas kapan. Ya, jadi orang nggak bisa tahu, ya. Ini nubuat bener apa atau asal lu buat aja gitu. Lo ini nubuat jelas, ya. Karena nabi-nabi perjanjian lama tuh konteks sedikit meleset itu bisa dilemparin batu, sudah nabi palsu. Hanya dalam konteks sekarang banyak orang yang bernubuat bilang COVID tangking apa sih, nyatanya datang lagi terus sini bernubuat kedatangan Tuhan begini macam-macam meleset tapi orangnya nggak diapa-apain. Tapi ini nubuatnya jelas, seorang Abdi Elohim itu dari Yehuda datang dia ke Betel ketika Jerobeam itu sedang lakukan ibadah penyembahan. Ini Abdi Elohim ini bilang nanti ada keturunan dari Daud, Yosia namanya, katanya langsung disebut namanya, akan menajiskan itu artinya najis itu artinya sudah ditolak di hadapan Tuhan. Yang dinajiskan tuh mesbahnya ini juga maupun imam-imam yang beribadah di situ, ya, bahkan tulang-tulangnya yang sudah itu juga dibakar, itu dinajiskan. Nah, jadi Yosia tuh lihat ketika dia membersihkan di Betel ada kuburan. Ada kuburan siapa? Kuburan itu. Ambil tulang-tulangnya, bakar di sini. Kita najiskan. Artinya orang ini yang tulang-tulangnya ini, imam-imam ini, apa semua orang yang beribadah pada lembu emas ini najis di hadapan Tuhan, ditolak. Ya. Nah, cuman kan ada cerita nabi tua itu yang dari Samaria yang dia ingin kuburannya lengket dengan Abdi Elohim. Tulang-tulangnya disatukan, ya. Karena Yosia terus tanya, ini ada kuburan yang agak aneh, ada tanda tertentu. Ya, orang-orang sekitar sini bilang ini Abdi Elohim yang datang dari Yehuda yang menceritakan apa yang kau perbuat. Nah, Yosia bilang jangan dinajiskan, sebab dia Abdi Elohim, ya. Ya, hamba Tuhan. Tapi ada nabi tua tuh dia pengen dekat, ya. Akhirnya selamat juga dikatakan di sini ayat 18. Biarkanlah itu, kata Yosia, jangan ada orang yang menjamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya Abdi Elohim dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria, maksudnya nabi tua itu. Selamat juga ya nabi tua ini, karena dia dekat, lengket tulang-tulangnya dengan Abdi Elohim itu. Beginilah Yosia tuh membersihkan. Bahkan dia bilang rayakanlah Paskah. Yosia juga mentaati, dia sampai berusahalah, ya, seperti tertulis dalam kitab perjanjian. Dia memang raja nih bagus sekali, ya. Dia ingat perjanjian itu, ya. Masih banyak lagi dibuat. Intinya Yosia coba membersihkanlah dengan radikal semua hal-hal yang bertentangan dengan kitab yang ditemukannya itu di rumah Tuhan. Yang rumah Tuhan ini udah jadi, bayangkan aja, sudah jadi di sini penyembahan berhala langsung di situ juga, mesbah-mesbahnya, bahkan pelacuran bakti di rumah Tuhan, di bait suci. Jadi dosa seksual, doa penyembahan berhala udah masuk semua di situ. Itu dibersihkan oleh Yosia. Oke. Sekarang kita langsung aplikasi aja lah, ya. Bagaimana ini rumah Tuhan dalam konteks sekarang, ya? Artinya gereja, ya. Jangan bilang karena ada ajaran dalam gereja rumah Tuhan ditunjuk gedung denominasi, itu ngawur nanti, makanya kita lihat dulu. Bagaimana kondisi rumah Tuhan sekarang, ya? Daripada yang kita bandingkan dulu, ya, dengan yang dibuat oleh Yosia membersihkan rumah Tuhan di zamannya itu. Karena kita bilang tidak ada sesuatu baru, nggak ada, ya. Dan ini juga simbol, kan, perjanjian lama itu simbol atau nubuat atau bayangan wujudnya di sini.
Kalau di sini rumah Tuhan itu artinya gedung, ada di situ pelacuran bakti, ada di situ penyembahan berhala. Saya yakin ini nggak jauh-jauh juga di sini nih, nggak jauh-jauh, ya. Malah saya baru dengar itu di Facebook ada hari ini, katanya pendeta muda sih dibilang membunuh orang, kadang soal utang katanya dikasih utang 30 juta katanya, baru hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, aduh saya pun sudah sempat melihat juga, saya telusuri siapa ini, karena dia dalam spanduk dia sebagai pembicara juga ya. Saya telusuri dia punya YouTube juga, dia ada nyanyi di situ apa sebagainya. Waduh, ngeri juga ya. Ya, apalagi kalau saudara lihat baca Zaman Kegelapan Gereja, itu saya ada satu buku juga itu tentang bagaimana perjinahan di dalam zaman kegelapan gereja itu bukan hanya perjinahan rohani, tapi jasmani juga. Ya, aduh ya. Tapi oke lah dulu sebentar lah ya. Saya mau menjelaskan dunia kekristenan saat ini dengan melihat kepada di kitab Wahyu itu. Karena ini kitab pewahyuan Yesus Kristus ya. Tentu kalau pewahyuan Yesus juga pewahyuan gereja, karena Kristus itu adalah korporat, Kristus tubuh. Gereja ada Kristus kepala, Yesus ya. Jadi kitab Wahyu, kitab pewahyuan tentang Yesus dan juga gereja, hanya dengan bahasa simbol. Nah, ini yang harus kita pahami nanti sebentar ya. Oke, coba dulu saya menjelaskan ini ya. Zaman Yohanes, Rasul Yohanes, ini kalau saudara lihat itu gereja kan sudah pecah menjadi ribuan denominasi. Bagaimana ceritanya? Ini saya dengan cepat dulu ini. Dalam kitab Rasul 20 zaman Paulus tahun 60, ya kira-kira itu tahun 60, karena Paulus mati tahun 67 dengan Petrus sama di Roma dalam zaman Kaisar Nero. Itu berarti kira-kira ketika Paulus jalan itu menulis kitab Rasul 20 itu ceritanya itu barangkali di tahun 65 atau 64 begitu ya. Paulus sudah bilang kepada penatua di Efesus, bicaranya di Miletus, sudah baca sendiri itu kitab Rasul 20. Paulus bilang ini, aku tahu sesudah kepergianku dari antara kalian para penatua ini akan ada beberapa orang dengan ajaran palsu tarik murid-murid kepada dirimu sendiri. Tadinya murid-murid ini mengikuti pimpinan roh, sekarang tarik kepada dirimu mengikuti pimpinan kamu ya. Jadi mengikuti fokusnya jadi kepada pemimpin lah. Kemudian nggak lama itu Paulus mati, Rasul Yohanes masuk tahun 90 Masehi itu kurang lebih, atau orang kali 95 Masehi itu. Dia ngirim suratnya kepada 7 gereja di Asia Kecil yang udah jatuh. Paulus itu di zaman Paulus seluruh Asia Kecil udah meninggalkan dia. Itu Efesus itu, salah satu penatua kota Efesus, salah satu daerah Asia Kecil. Sekarang itu daerah Turki ya. Nah itu. Jadi Rasul Yohanes itu bicara ketika gereja sudah jatuh oleh 3 ajaran palsu. Jebel, Bileam, Nikolaus. Jebel itu merampas otoritas, Bileam itu dagang, dan Nikolaus itu menaklukkan kaum awam ya. Jadi kaum awam itu ditipu lah gitu oleh para pemimpin, ditaklukkan sedemikian ya. Sehingga kaum awam ini pasti dia dengar itu para pemimpinnya. Tiap aliran itu ada Nikolausnya itu yang menaklukkannya, yang pokoknya kalau dia ngomong benar aja. Itu jemaat itu hanya dengar dia aja ya, biasanya gitu. Saya masuk grup WA juga gitu, di grup WA itu hanya khotbah-khotbah si pemimpin itu yang alirannya itulah. Kalau yang lainnya enggak bisa masuk situ ya. Jadi demikianlah ya, gereja pecah ya. Di Rasul Yohanes di zaman ini ya, dia kirim surat kepada 7 gereja. 7 gereja itu simbol ya, ini kita baca kan simbol ya. Itu 7 gereja itu menggambarkan gereja-gereja atau denominasi atau apalah, pecahan-pecahan gereja lah ya, di mana Rasul Yohanes menantang para pemenang supaya jangan ambil bagian karena gereja udah jatuh. Kalau sebelum Rasul Yohanes hanya ngomong barang siapa percaya kepada Yesus selamat ya bro, kalau beroleh hidup ya. Kalau di sini bukan lagi barang siapa percaya, barang siapa menang. Kenapa? Karena gereja udah jatuh. Itu makanya panggilannya dalam setiap 7 gereja itu ada kalimat di bagian bawahnya itu barang siapa menang. Nah, saya mau bicara gereja yang terakhir itu, yang akhir zaman,
ini kan representatif, ini ada 7 zaman ini. Ya, 7 zaman gereja ya. Masing-masing orang bikin-bikin sendiri ya. Yang salah satu yang gereja Philadelphia itu dia dari The Brethren ada yang bilang ya. Saya ada, kalau saudara mau baca buku di Orthodoxy of the Church itu apa, tulisan Walt Sweeney itu ada itu 7 gereja. Banyak lah yang menjelaskan tentang 7 gereja itu, gereja-gereja ya, gerakan-gerakan yang mana aja ya. Kita nggak bahas itu. Yang penting Laodikia, saya yakin ini dunia kekristenan saat ini udah memasuki zaman Laodikia ini, zaman gereja akhir zaman, katakan begitulah, yang jatuh ya. Apa karakteristik daripada Laodikia ini? Dengan cepat saja. Yang pertama, mereka ini sudah baca sendiri ya, 1 Wahyu pasal 3 ini. Yang pertama, Laodikia itu dia tidak dingin, tidak panas. Suam-suam. Jadi kalau dibilang ini orang beribadah di zaman akhir ini ya, kalau saya bandingkan dengan nubuat Paulus di 2 Timotius ini, di sini dibilang sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan tetapi telah memungkiri kuasanya. Bentuk ibadahnya dijalanin. Datang hari Minggu, melakukan ritual ini, bayar perpuluhan barangkali, ikutin ibadah ini, ibadah itu, yang bentuknya aja, yang kelihatan dari mata, kelihatan luarnya itu dijalankan. Tapi pembaharuan batiniahnya itu yang tidak ada. Ini yang dimaksud ini. Ini kondisi keadaan akhir zaman tuh judulnya ya. Itu mirip dengan Laodikia. Laodikia itu dibilang kafir dalam arti apa? Tidak beribadah, ya enggak. Karena beribadah datang ke ritualnya. Bentuk-bentuk ibadahnya diikutin. Tapi pembaharuan batiniahnya, nah karena ibadahnya juga sudah menjadi lahiriah kan dalam kekristenan. Jadi enggak ada lagi terlihat jelas perubahan batiniahnya itu. Ya itulah kadang-kadang datang jadi pengkhotbah bisa bunuh juga orang. Jadi pengkhotbah curi uang juga. Jadi pengkhotbah nipu juga. Bisa begitu. Ya, itu kondisinya ibadahnya bentuknya dijalanin tapi pembaharuan batinnya tidak jelas. Enggak jelas. Ya main bisa bunuh aja itu. Aduh, kadang-kadang aneh. Oke lah. Terus satu ya, som-som ya. Kedua, ini 2 aja lah ya, karena yang lain ini sama itu pengertiannya. Salah menilai diri. Tidak punya penglihatan rohani. Ya, perhatikan ini ya. Apa yang saya? Ayat 17. Ya, ini gereja akhir zaman ini cirinya dia merasa kaya. Aku telah menjadi kaya. Bahkan tidak mempunyai kebutuhan apapun ya. Jadi udah kaya, merasa diri kaya. Ya, padahal kan nggak merasa butuh apa-apa lah. Barangkali juga Injil yang didengar Injil kemakmuran. Kau makmur, kau akan kaya, Tuhan ingin kau jadi dia merasa. Nah tentu dia melihat hal-hal yang jasmani tentunya. Barangkali gedungnya dilihat, barangkali orang yang mengikutnya banyak, barangkali hartanya ini. Jadi dia menilai secara mata jasmani. Maka dia bilang begitu ya. Kemudian jemaat ini bilang habis kaya, tapi Tuhan bilang namun ini langsung aja coba. Engkau tidak mengetahui bahwa engkau orang malang, menyedihkan, miskin, buta, telanjang. Ada 5 hal ini yang dinilai penilaian Tuhan dengan penilaian orang itu sendiri. Gereja akhir zaman menilai aku kaya, aku telah memperkayakan diri, aku tidak kekurangan apa-apa. Itu penilaian dia. Tapi Tuhan bilang bukan. Kau salah nilai, kau tertipu. Ya, karena emang iblis itu penipu kan. Engkau tertipu. Yang sebenarnya engkau itu ya dikatakan di sini malang, menyedihkan, miskin, buta, telanjang. Tapi Tuhan kasih solusi, ya. Ini solusinya ayat 16. Aku menasihatkan kepadamu supaya beli daripadaku emas. Emas itu simbol daripada karakter Elohim. Simbol ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kebenaran, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Hal-hal yang batinnya. Ini ya, orang ini menilai saya kaya karena dia lihat hal-hal yang jasmani. Barangkali gedungnya, atau dia hartanya, atau jabatannya, atau dia dihormati orang, pengikutnya banyak, dan sebagainya itu. Tapi Tuhan melihat yang di dalam. Emas
emas bukan emas jasmani ya. Ini emas artinya karakter Elohim itu nggak ada dalam diri kamu. Atau mungkin ada sangat sedikit sekali. Atau bahkan ini nggak bertumbuh, mandek. Ya. Kemudian, solusi yang kedua, jubah. Ya. Putih. Ya, jubah ini adalah pakaian kemuliaan. Kalau kayak Harun yang melayani dia sebagai imam, dikasihlah jubah kemuliaan. Fungsi imam itu dijalankan. Kalau gereja itu kaya, dalam arti yang benar menurut Tuhan, itu fungsi keimamannya, fungsi pelayanannya, fungsi sebagai garam dan terang, itu jalan. Ya, kalau dia nggak jalan fungsinya itu, nggak ada pakaian, itu berarti telanjang. Ya, jadi itu makanya sementara orang ini gereja Laodikia pikir dia punya pakaian, barangkali dia pakaian jasmani. Pakaiannya bagus sama sebagainya, barangkali tasnya juga ratusan juta dan sebagainya dia. Mobilnya juga bagus. Padahal Tuhan nggak lihat itu. Tuhan nggak lihat itu. Tuhan lihat kamu punya pakaian keimaman. Kira-kira begitulah. Ya. Solusi kedua, jadi beli pakaian. Ketiga, oles mata dengan salep, dengan minyak. Supaya engkau melihat. Karena dibilang tadi buta kan. Nah, melihat juga bukan melihat jasmani. Ini gereja Laodikia jelas pada punya mata itu, mata jasmani. Tapi mata rohaninya dia nggak lihat. Nah, salah satu dalam dunia kekristenan ini, di akhir zaman ini, mata itu dibutakan oleh kemakmurannya itu. Uang. Contohnya Bileam lah. Bileam itu nabi, tapi cinta uang dia. Saya nggak bilang uang membutakan. Cinta uang membutakan. Ya, karena kita butuh uang semua untuk kebutuhan makan dan pakaian. Tuhan berikan itu juga. Nggak salah, jangan nyalain uang. Yang salahnya itu hati yang cinta uangnya itu, yang membutakan mata. Bileam cinta uang. Dia melayani emang untuk uang kok. Kalau nggak ada uang, nggak mau dia. Ya. Kalau pendeta zaman sekarang itu, uang. Khotbahnya uang. Duit. Ini Bileam ini. Nah, matanya ini nggak lihat apa-apa. Karena ini mata keledai itu lebih tajam, bisa melihat malaikat itu membawa pedang. Tapi ini mata Bileam karena udah cinta uang dibutakan. Kata firman Tuhan, harus ada minyak. Minyak itu simbol Roh Kudus. Batinia semua. Solusinya batinia. Pertama, emas. Karakter Kristus. Kedua, pakaian. Ministry keimaman. Ketiga, Roh Kudus, salep, minyak. Ya. Nah, inilah yang saya bilang ini. Rumah Tuhan dalam zaman Yosia, kalau saya lihat ya, ini kalau saya lihat, beda tipis atau barangkali sama dengan dunia kekristenan di zaman ini secara umum. Tentu ada pemenangnya. Dalam setiap zaman ada pemenang. Siapa pemenang ini? Apa orang-orang terkenal? Orang-orang hebat? Enggak. Dia selalu menghormati Watchman itu, dia selalu kalau kali saya baca hampir semua bukunya itu. Bukan hanya baca, saya pelajari, saya berulang-ulang juga. Saya dapat berkat sekali nih, hamba Tuhan ini dianggap pelihat yang mantap lah ya. Penderitaannya juga tapi luar biasa. Dia bilang gini, kalau mau cari orang yang terkenal, kalau mau cari orang yang kenal Tuhan, orang yang punya penglihatan spiritual, orang yang dalam batinnya, Christ in you-nya itu besar, bertumbuh ya, dan kemuliaannya batinia, jangan cari di dunia kekristenan yang orang-orang terkenal, katanya jangan cari di situ, enggak ada itu katanya. Jadi orang-orang yang para pemenang itu yang dimaksud Watchman ini ya, yang saya setuju, itu orang-orang yang biasa, yang nggak terkenal, nggak kelihatan, ya, enggak, barangkali bukan pengkhotbah keliling, karena di Matius 7 itu yang dibilang, bukankah aku udah bernubuat demi namamu, bukankah aku mengusir setan demi namamu, bukankah aku membuat mujizat demi namamu. Itu yang Tuhan tolak. Karena dia ternyata ada Matius 21-23 itu dia melakukan dosa anomia. Anomia itu lawlessness, ketiadaan hukum. Dia melakukan itu tanpa aturan. Karena dalam melayani ada aturannya dipimpin roh. Kalau dalam konteks ini ya. Kalau dalam Yosia ini ada aturannya, ikutin kitab Taurat. Harus ikutin itu. Firman yang di zamannya itu. Kalau enggak, biarpun besar kelihatannya, nah ini bedanya kalau dalam lembaga kekristenan itu yang penting besar. Big city, Babel. Padahal di hadapan Tuhan yang penting kudus.
holy city, Yerusalem. Jadi kalau dalam melayani ya misalnya nih saya ambil kesimpulan lah. Kalaulah seseorang itu melayani udah dengan spirit mau jadi besar, dipastikan dia hidup di dalam alam kebutaan dunia kekristenan ini. Big, yang penting gede, gak peduli. Mau senggol sana, senggol sini, uang, jabatan, sikut sana, sikut sini, gak peduli. Yang penting besar, big city. Tapi kalau orang melayani, dia yang penting kudus, dikuduskan oleh firman kebenaran. Kalau firman Tuhan bilang, Efesus 4 bilang, jangan kau tarik murid kepada dirimu, perlengkapi saja. Ya, jangan tarik uangnya juga, jangan ajarkan perpuluhan, gua suruh macam-macam. Dia berpikir kudus, itulah dia orang sederhana. Gak mungkin dia terkenal. Gak mungkin kalau dia banyak uangnya, dia gak tarik uang kok. Dia memberi apa yang ada. Jadi itu ya bedanya itu, kesimpulannya. Yang satu spiritnya big, besar dalam pelayanan. Yang ini kudus. Ya, bersih dari segala, dikuduskan itu artinya dipisahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk kepentingan Tuhan. Kayak begitu. Cukuplah dulu ya. Judul kita mengenai Raja Yosia ini. Haleluya. Amin.